Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Saswadi SEMM selaku dosen audit kinerja MSDM yang telah memberi kesempatan kelompok kami untuk menjelaskan hasil review jurnal dari kelompok kami. Judul yang kami ambil yaitu Pelaksanaan Audit Operasional atas Kinerja SDM Bagian Pemasaran pada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero. Sebelum memulai ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Di sini saya sendiri, Delvani Audrey Siregar, sebagai moderator dan pemateri, dan ada teman saya, Cindi Rahayu, sebagai pemateri, dan Dinda Fitria sebagai pemateri. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sesi pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan pada review jurnal kami yaitu saat ini di Indonesia sedang mengalami gejolak ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah dan daya beli masyarakat juga semakin menurun. Nah, jadi masalah ekonomi tersebut tidak hanya membawa dampak pada perusahaan manufaktur, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis di bidang keuangan, khususnya pada jasa asuransi. Nah, perlu adanya strategi untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat mengenai pentingnya kebutuhan asuransi di masa sekarang dan yang akan datang. Melihat banyaknya produk asuransi yang ditawarkan, menimbulkan persaingan yang ketat antara perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Melihat pentingnya pemasaran yang merupakan kunci dari suksesnya suatu perusahaan, maka diperlukannya adanya strategi yang cocok agar sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Pemasaran sendiri merupakan media yang digunakan untuk mengenalkan produk dan menjual produk. Selain itu, pemasaran juga berfungsi dalam mempengaruhi konsumen agar tetap menggunakan produk yang dihasilkan, baik bentuk barang ataupun jasa. Nah, audit operasional sendiri itu termasuk pengendalian internal perusahaan. Penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas operasional. Suatu informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan tidak hanya fokus pada informasi keuangan dan akuntansi saja. Dengan melakukan audit operasional, auditor mengevaluasi berbagai aktivitas operasional perusahaan dan memungkinkan mengadakan perbaikan serta memberi saran kepada manajemen untuk menjadikan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, audit yang dimaksud yaitu memeriksa seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan. Audit operasional membantu perusahaan dalam mencari cara untuk mengantisipasi resiko yang semakin meningkat. Nah, penilaian dalam audit operasional tidak hanya terbatas pada bagian finansial saja, tetapi pada bagian lainnya ada seperti pemasaran, produksi, dan perekrutan sumber daya manusia. Juga dapat dikaji dengan menggunakan audit operasional, asalkan auditor mampu dan telah memahami atau menguasai bagian yang akan dilakukan audit tersebut. Pemeriksaan terhadap sistem pemasaran adalah bagian dari audit operasional yang memiliki tujuan untuk membantu operasional perusahaan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dan dapat bertahan dalam persaingan dunia bisnis seperti ini. Ini saya juga akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan audit operasional dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia pada bagian pemasaran. Nah, untuk subjek penelitiannya juga adalah PT Asuransi Jaya Indonesia Persero, dan metode penelitian ini digunakan dengan cara metode deduktif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan audit operasional.
atau kinerja sumber daya manusia bagian pemasaran pada PT Asuransi Jaya Indonesia Persero Kantor Cabang Surabaya II. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagian kajian pustaka atau uraian teoritis. Yang pertama itu yang A, pengertian dan tujuan audit operasional. Menurut Agus, bahwa audit operasional merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi dalam suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen. Untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, sedangkan Bayangkara menjelaskan bahwa audit operasional merupakan proses evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan manajemen yang meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus mempertanggungjawabkan terhadap pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Sehingga penulis dapat menyimpulkan, audit operasional merupakan suatu pemeriksaan kegiatan terhadap operasional perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditentukan, apakah sudah berjalan secara efektif atau efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Yang pertama ada tahap-tahap audit operasional. Yang pertama ada perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti dengan cara sama seperti pada audit keuangan. Audit operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti yang kompeten. Yang ketiga ada pelaporan dan tindak lanjut. Dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan keuangan yang mempengaruhi laporan audit operasional. Pertama, dalam audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya untuk pihak manajemen dan satu salinan untuk unit yang diperiksa. Kemudian di sini ada konsep dasar pengukuran kinerja sumber daya manusia. Menurut Robertson, bahwa pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia bagian pemasaran. Yang pertama, kemampuan orang yang bersangkutan. Kemampuan atau ability sesungguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk memungkinkan para karyawan bekerja dengan cara tertentu. Yang kedua, pengumpulan kerja sebelumnya. Di samping faktor motivasi, faktor pengalaman kerja juga akan ikut mempengaruhi prestasi kerja. Yang ketiga, upaya kerja yang dikerahkan. Dalam upaya meningkatkan profesionalitas pegawainya, maka pemerintah menggalakkan program pendidikan dan pelatihan atau diklat pegawai. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Yang pertama ada product and service. Kegiatan utama asuransi Jasindo adalah menjalankan usaha asuransi keuangan dengan jalan memasarkan produk asuransi baik koperasi maupun retail. Kemudian ada place atau tempat distribusi pemasaran asuransi Jasindo telah menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian ada price atau harga. Penetapan harga premi dibandingkan dengan asuransi lainnya dapat dikatakan cukup bersaing. Ada promotion atau pemasaran. Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan optimalisasi penggarapan broker dengan mendorong kantor-kantor cabang untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan portofolio dan para broker. Di sini saya akan melanjutkan bagian kekuatan penelitian dan kelemahan penelitian. Yang pertama, kekuatan penelitian. 1. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Kedua, penyajian dalam bentuk tabel yang kemudian dijelaskan sehingga mudah dipahami. Ketiga, metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Keempat, ide dan gagasan penulis menggunakan desain teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Selanjutnya, kelemahan penelitian. 1. Kurangnya penjelasan tentang pasar yang dijadikan objek pemasaran. Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian lain.
Pada penelitian A6 2013, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa audit operasional terdapat bagian pemasaran telah dilakukan dengan proses sistematis yang mengacu pada standar pelaksanaan audit internal dengan melalui tahapan seperti persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, dan tahap pengawasan tindak lanjut. Selain itu, audit operasional terdapat bagian pemasaran, berperan penting dalam kinerja fungsi pelayanan pada PT MNC Finance Tbk, cabang Talunggung. Dilihat dari terjadinya peningkatan pemasaran pada tahun 2012. Dalam penelitian Rahmaniyah 2013, kesimpulan yang dapat diambil yaitu aktivitas fungsi pemasaran yang berjalan dalam perusahaan hampir sepenuhnya efektif dan efisien. Yang termasuk dalam fungsi pemasaran tersebut antara lain demografi dan perubahan sosial, pasar pesaing, lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, sistem pengendalian pemasaran, produktivitas pemasaran, produk kegiatan pemasaran, promosi, dan periklanan atau fungsi tambahan. Dinilai sudah efektif karena AJB Bumi Putra mampu memenuhi standar maupun target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saran reviewer. Menurut kami, jurnal ini sudah sangat lengkap dan metode yang diberikan pada jurnal yaitu metode kualitatif yang bersifat deduktif dan membuat kami para pembaca mudah memahami isi jurnal tersebut, serta penjelasan yang diberikan mudah dipahami dan penulisan katanya sesuai dalam EYD. Baiklah, sekian penjelasan review jurnal dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.